Di video kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait conceptual framework for financial accounting, yaitu kerangka dasar yang akan digunakan akuntan untuk menyusun laporan keuangan. Di video ini kita akan bahas level kedua. Level kedua itu isinya apa? Yang pertama adalah karakteristik kualitatif. Kemudian yang kedua terkait elemen-elemen laporan keuangan. Nah, di karakteristik kualitatif sendiri ada dua hal di dalamnya. Yang pertama adalah fundamental qualities. Kemudian yang kedua nanti adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Oke, untuk pembahasan lanjutan terkait conceptual framework, kita masuk ke materi kedua, yaitu conceptual framework level 2 atau second level. Oke, ini sedikit mengulang. Kita akan bahas di level kedua ini, jadi second level. Ini adalah jembatan antara level pertama dengan level yang ketiga. Oke, di level kedua ini, di second level ini ada apa saja? Yang pertama ada kualitatif karakteristik atau karakteristik kualitatif, di mana di dalamnya ada dua hal. Yang pertama fundamental qualities atau kualitas-kualitas dasar yang harus dimiliki. Kemudian enhancing qualities atau kualitas-kualitas yang bisa ditingkatkan, atau di sini bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas dari suatu informasi. Selanjutnya di dalamnya juga ada kita bahas terkait elemen-elemen pokok atau basic elemen di laporan keuangan. Oke, fundamental qualities atau kualitas dasar. Di sini terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu relevan atau relevansi. Relevan di sini apa? Yaitu kondisi di mana informasi yang tersedia itu mampu mempengaruhi keputusan dari penggunanya, atau ketika itu relevan berarti berhubungan erat dengan informasi tersebut berkaitan erat atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Oke, sebagai contoh nih relevansi, misalnya kita akan mengambil keputusan terkait produksi. Apakah kita mampu mengambil pesanan tertentu misalnya, atau apakah kita akan membeli persediaan kepada pemasok dalam jangka waktu dekat ini? Maka kita membutuhkan data-data relevan, yaitu data-data stok dari gudang, contohnya seperti itu. Bisa dibilang mungkin data gaji itu tidak relevan, karena tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan saat ini. Oke, kemudian fundamental qualities yang kedua yaitu faithfulness representation. Ini erat kaitannya dengan reliabilitas atau keandalan dari suatu informasi. Ketika informasi tersebut direpresentasikan secara faithful atau apa adanya atau jujur, maka itu akan menjadi informasi yang berkualitas bagi pengguna. Dikatakan bahwa faithful representation ini menunjukkan bahwa angka-angka dan deskripsi yang ada di laporan keuangan itu merupakan angka-angka yang benar-benar terjadi atau menunjukkan kejadian-kejadian yang benar-benar existing ada. Oke, kita akan bahas per masing-masing komponennya. Pertama yaitu relevansi tadi. Relevansi itu sendiri terbentuk dari dua hal. Yang pertama, ketika informasi tersebut memiliki predictive value atau nilai prediksi. Ini kondisi yang seperti apa? Kondisi ini merupakan kondisi di mana informasi yang tersaji dalam laporan keuangan itu mampu menjadi dasar bagi pengguna untuk memprediksikan keadaan selanjutnya yang akan datang, yang di masa datang. Contohnya, misalnya nih, perusahaan membeli mesin-mesin baru, maka, dan itu kan terlihat ya di laporan keuangan, maka pengguna bisa memprediksikan bahwa perusahaan ini baik karena sedang ekspansi.
perusahaan ini berkembang. Kemudian, oh berarti kapasitas produksi perusahaan ini akan meningkat nih di masa yang akan datang. Otomatis penjualan naik, profitabilitas juga diharapkan akan naik. Nah, prediksi-prediksi seperti ini yang diharapkan bisa dilakukan oleh pengguna atas dasar laporan keuangan yang ada. Selanjutnya, relevansi yang kedua adalah confirmatory value. Ini sebenarnya berkaitan erat dengan prediktif tadi, di mana kita tahu bahwa laporan keuangan itu biasanya disajikan secara komparatif. Dan pengguna laporan keuangan itu menggunakan laporan keuangan atau menganalisis laporan keuangan secara berkelanjutan. Jadi, informasi laporan keuangan saat ini itu bisa mengkonfirmasi ekspektasi atau prediksi pengguna di masa sebelumnya. Betul tidak apa yang mereka prediksikan, apa yang mereka ekspektasikan itu benar-benar terjadi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas fundamental qualities yang kedua, yaitu faithful representation atau representasi secara apa adanya atau jujurlah, sehingga ini akan meningkatkan reliabilitas dari informasi yang disajikan di laporan keuangan. Ada 3 komponen pembentuk di dalamnya. Yang pertama completeness, mohon maaf kepotong hurufnya, completeness. Kedua neutrality atau netral, kemudian free from error. Oke, kita bahas satu persatu. Completeness, kelengkapan, sudah jelas ya. Kalau ini merupakan sesuatu hal yang sudah umum, bahwa ketika informasi itu ingin bermanfaat dan dia dikatakan merepresentasikan keadaan sesungguhnya, maka semua kejadian yang ada itu ya harus tersedia. Tidak ada yang dipotong, tidak ada yang ditutup-tutupin. Oke. Kemudian yang kedua yaitu netralitas, neutrality. Di sini laporan keuangan yang disampaikan, yang disajikan harus free from bias atau free dari bias. Bias kepentingan pihak-pihak tertentu, manajemen misalnya, itu harus dihilangkan. Saya beri contoh. Misalnya perusahaan rokok. Perusahaan rokok pada saat itu, pada tahun tersebut, mengalami beberapa gugatan. Beberapa gugatan diestimasikan sebagai kewajiban kontingensi bahwa akan kalah perusahaan. Misalnya nih terkait kesehatan, karena dia rokok tobacco kan tembakau, dia unsur kesehatannya harus diperhatikan dan lain sebagainya, mengalami gugatan. Nah, gugatan-gugatan ini harus disampaikan secara sebenarnya, sesungguhnya apa yang terjadi di laporan keuangan. Walaupun kondisi ini jelas akan merugikan ya untuk perusahaan, karena investor akan melihat, kenapa banyak sekali gugatan yang mengarah ke arah perusahaan ini. Ke depan berarti perusahaan akan membayar ganti rugi sekian misalnya. Itu jelas merugikan. Tapi sekali lagi, informasi yang disajikan di laporan keuangan itu harus benar-benar apa adanya. Jadi kalau memang mengalami gugatan, mengalami kemungkinan akan mengganti rugi atau kalah di persidangan dan lain sebagainya, itu ya harus disampaikan. Kemudian free from error. Oke. Free from error, bebas dari kesalahan hitung, kesalahan metode, kesalahan penyajian, penyampaian. Itu sebisa mungkin dihindari. Ini lebih ke arah terkait akurasi informasi yang ada di dalamnya. Ketika kita menggunakan informasi dari suatu sumber, ternyata sumber tersebut ada yang salah nih penyampaiannya, ada yang salah nih informasinya. Lama-kelamaan reliabilitas kita terhadap atau kepercayaan kita terhadap sumber informasi tersebut menjadi menurun. Jadi faithfulness representation-nya menjadi hilang ketika informasi di dalamnya itu tidak akurat. Oke. Itu tadi unsur-unsur dasar atau kualitas fundamental, kualitas dasar yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yang harus ada di laporan keuangan, yaitu relevansi dan faithful representation. Selanjutnya kita akan bahas ke kualitas
kualitas peningkatannya, atau bagaimana nih cara agar kualitas di dalam laporan keuangan, di informasi keuangan tersebut bisa ditingkatkan. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah meningkatkan comparabilitas. Di sini ada 4 ya, saya sebutkan dulu. Ada comparability, verifiability, timeliness, dan full disclosure. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, comparability. Comparability ini berarti laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu memungkinkan penggunanya untuk mengidentifikasi kesamaan atau malah perbedaan dari entitas tersebut dengan entitas yang lain. Di sini saya tuliskan ya bahwa comparability ini bisa between entity. Perlu digarisbawahi bahwa ketika kita melakukan komparasi antar entitas, itu semua entitas sebenarnya bisa dibandingkan ya secara general atau secara umum. Contohnya kita pakai rasio likuiditas, kita pakai rasio-rasio yang umum. Itu bisa digunakan untuk seluruh perusahaan. Tapi ketika kita akan membandingkan secara lebih detail, kita harus berhati-hati bahwa sebaiknya entitas tersebut berada di sektor industri yang sama. Contohnya nih, kita membandingkan Bank BRI atau BNI dengan Bank Mandiri. Nah, itu di industri yang sama. Jadi kita lebih mudah untuk komparasinya. Berbeda misalnya kita bandingkan Bank Mandiri dengan Krakatau Steel. Mungkin hanya beberapa komponen atau beberapa indikator saja yang bisa kita pakai untuk membandingkan. Secara detail agak kesulitan untuk membandingkannya. Karena memang dari akun yang digunakan pun itu sudah berbeda. Selanjutnya, membandingkan antar periode. Kita tahu bahwa laporan keuangan itu adalah siklus yang terus bergulir berkesinambungan, berkelanjutan dari satu periode ke periode yang lain. Nah, di sini diharapkan bahwa antar periodenya bisa dibandingkan. Kita juga tahu bahwa ketika menyajikan laporan keuangan, kita biasanya kasih komparasi ya dengan tahun sebelumnya, agar pembaca bisa tahu nih perubahannya di mana, per akunnya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, itu bagaimana? Itu cara pertama untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Selanjutnya, dapat diverifikasi. Dapat diverifikasi ini secara mudahnya didefinisikan sebagai atau dijelaskan sebagai jika ada dua orang yang melakukan perhitungan atas suatu akun misalnya contohnya menggunakan metode yang sama, maka hasilnya seharusnya sama atau paling tidak hasilnya mendekati sama. Oke, selanjutnya yaitu timeliness, ketepatan waktu. Untuk meningkatkan kualitas dari informasi, sebaiknya informasi tersebut tersedia tepat waktu, atau dikatakan sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi pengguna dalam mengambil keputusan. Contohnya, perusahaan menerima order dari customer untuk jumlah yang besar, misalnya 1000 pieces barang, dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu. Kemudian sales marketing menanyakan ke bagian produksi, ke manajer produksi, apakah permintaan ini dapat kita penuhi dengan jangka waktu sekian, hanya 2 minggu, 1000 pieces tadi ya. Kemudian manajer produksi harus mengambil keputusan, sanggup atau tidak. Nah, keputusan itu didasarkan pada informasi. Misalnya, informasi pertama jelas ketersediaan bahan baku, kemampuan atau ketersediaan juga SDM-nya. Kemudian load mesinnya misalnya, mesin-mesinnya ada atau tidak. Nah, ketika informasi-informasi tersebut tidak tersedia, ternyata catatan-catatan di pabrik itu kacau atau tidak terstruktur, terarsip dengan baik. Sehingga ketika manajer tanya, 2 minggu ke depan kita harus produksi apa saja, kita ada jadwal produksi apa, datanya nggak ada atau masih kacau, belum disusun. Padahal konsumen mintanya cepat diberi informasi.
Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, manajer produksi terlambat memberikan keputusan. Konsumennya sudah dapat supplier lain. Atau manajer produksinya menerima, tapi ternyata salah mengambil keputusan. Ternyata 2 minggu ke depan kita punya banyak order yang harus diselesaikan. 2 minggu ke depan mesin-mesin banyak yang di-maintenance, tidak bisa digunakan. Akhirnya apa? Semua produksi kacau, pesanan tersebut tidak bisa terpenuhi. Setelah tidak terpenuhi, maka image dari kita akan turun. Konsumen tersebut tidak akan balik lagi ke kita. Nah, mungkin juga konsumen-konsumen lain yang tadi harusnya bisa terhandle, jadi tidak bisa kehandle karena jadi kacau semuanya. Nah, ini salah satu resiko ketika informasi itu tidak tersedia tepat waktu. Oke, selanjutnya. Oke, ini yang terakhir ya. Ini mungkin tadi mirip dengan completeness atau kelengkapan. Tapi di sini lebih ke arah bagaimana informasi itu full disclosure-nya itu informasi diklasifikasikan dengan tepat, dikarakteristikan dengan tepat, dipresentasikan atau disajikan dengan struktur yang jelas. Contohnya, kita tahu bahwa catatan atas laporan keuangan itu berisi deskripsi, perhitungan, penjelasan yang rinci, detail, bahkan halamannya cukup banyak dan tebal ya itu dari laporan keuangan. Yang paling tebal adalah CALK atau Not Disclosure-nya. Nah, apa jadinya ketika tidak ada pengkodean yang menghubungkan antara penjelasan tersebut dengan angkanya di laporan keuangan lain? Misalnya nih, kas. Biasanya di samping kas itu akan ada huruf kecil, kode-kode, di mana pengguna bisa merujuk kode tersebut ke Not Disclosure-nya. Penjelasannya apa untuk angka tersebut. Nah, jika itu tidak terstruktur dengan baik, dengan jelas, maka pengguna akan kesulitan, sehingga kualitas informasinya menjadi turun. CALK disusun dengan berantakan, tidak urut akun misalnya. Itu juga akan mempersulit, sehingga kualitasnya pun akan jadi turun. Oke, itu tadi bagaimana cara meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Pertama, bisa dibandingkan, bisa diverifikasi, tepat waktu, dan full disclosure atau disajikan secara terstruktur dan jelas. Nah, di second level dari conceptual framework, selain ada kualitatif karakteristik, juga ada basic elemen dari financial statement. Di sini basic elemennya terdiri dari dua, yaitu financial position dan income statement. Financial position sendiri ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian income statement di situ ada income dan expense. Saya akan sedikit membahas untuk basic elemen ini karena sudah dipelajari ya di materi sebelumnya. Pertama, aset. Aset itu apa? Resource, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Di situ sebutnya controlled, bisa dikendalikan oleh perusahaan karena itu haknya perusahaan. Result from atau of past event, itu terjadi atau hasil dari event di masa lalu. Dan aset ini akan memberikan future benefit, akan memberikan kemanfaatan bagi perusahaan di masa depannya. Kemudian yang kedua, liabilitas atau liability. Ini adalah kondisi kewajiban perusahaan saat ini yang timbul jelas dari past event ya. Dan nantinya di masa datang akan menimbulkan outflow atau resource outflow lah yang akan diberikan oleh perusahaan. Baik itu bisa kas atau bisa jadi produk atau jasa yang kita janjikan. Dan kita akan lakukan itu, kita akan berikan itu. Outflow-nya di periode depan. Itu juga kewajiban atau liabilitas. Selanjutnya, equity, ekuitas. Ekuitas disebutkan bahwa ini merupakan hak residual dari aset, semua aset yang dimiliki perusahaan, setelah dikurangi kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan.
masuk ke income statement. Ada income. Income di sini ada peningkatan dari economic benefit. Dalam periode atau selama periode akuntansi tertentu, bisa berupa cash inflow atau asset growth, peningkatan aset, atau juga penurunan liabilitas. Penurunan liabilitas ini misalnya di periode sebelumnya kita punya pendapatan diterima di muka, kewajiban ya. Kemudian periode ini kita sudah obligation untuk perform tersebut sudah satisfied atau sudah done. Artinya kita sudah boleh mengakui pendapatan tersebut, income tersebut. Kemudian result in increase in equity, jadi akan ada peningkatan di ekuitas. Nah, expense sendiri ini kebalikannya, decrease di economic benefit, itu bisa muncul dari cash outflow, kemudian juga terkait dengan penurunan nilai aset. Misalnya kita punya kendaraan, kita sudah pakai 1 tahun, yang nilai manfaatnya akan turun, dan itu akan menjadi expense, harus kita akui sebagai expense. Kemudian increase of liability, nah, misalnya kita ada hutang gaji, kita akan catat. Kemudian ini akan, mohon maaf di situ tertulisnya increase, itu seharusnya decrease ya, decrease in equity. Oke, itu tadi basic elemen dari laporan keuangan. Jadi kita sudah belajar terkait second level di conceptual framework for financial reporting, di mana di dalamnya ada kualitatif karakteristik dan ada elemen of financial statement. Oke, kita akan lanjut di level yang ketiga. Terima kasih.